Rea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dosen pengampu yang kami hormati, serta teman-teman sekalian yang hadir pada pertemuan virtual hari ini. Yang terhormat Bapak Trisna Wijaya SEIMESY, selaku dosen pengampu mata kuliah Vintage Syariah. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, saya Misha Lutfiah bersama teman-teman saya yaitu Khadijah Hoirtunisa, Aiskinar Nakia, Kania Mesyaro Prita Utami, dan Freya Puspita Damayanti. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi berjudul Transformasi Crowdfunding Syariah Berbasis Vintage, Analisis Model Inklusif untuk UMKM, Regulasi OJK, dan Literasi Digital. Secara singkat, penelitian ini membahas bahwa UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian, namun masih menghadapi kendala dalam akses pendanaan. Oleh karena itu, crowdfunding syariah berbasis vintage hadir sebagai solusi inklusif, meskipun masih terdapat tantangan seperti rendahnya literasi digital. Mungkin untuk selanjutnya, untuk pembahasan yang lebih lanjut akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu oleh Prea Puspita Damayanti. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang regulasi OJK. Regulasi mengenai crowdfunding di Indonesia diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan OJK Nomor 57 PJOK 04 Tahun 2020 tentang securities crowdfunding. Regulasi ini memberikan landasan hukum bagi platform digital untuk mempertemukan investor dengan pelaku UMKM, serta memastikan bahwa penyelenggaraan memiliki kapasitas dalam menilai kelayakan usaha yang akan menerima pendanaan. Pengawasan dari otoritas jasa keuangan menjadi aspek yang penting dalam pengembangan crowdfunding syariah. Melalui regulasi dan pengawasan tersebut, aktivitas pendanaan diharapkan berjalan transparan, melindungi pihak-pihak investor, serta memastikan bahwa praktik yang dilakukan tidak mengandung unsur riba, goror, maupun maisir. Dengan adanya regulasi yang jelas dari Otoritas Jasa Keuangan, crowdfunding syariah dapat menjadi alternatif pembiayaan bagi UMKM. Yang selanjutnya ada literasi digital. Literasi digital memiliki peran fundamental dalam transformasi pendidikan Indonesia, memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pembelajaran, pengembangan keterampilan pada abad 21, dan bersiap sumber daya manusia menghadapi era digital. Literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif untuk menemukan dan mengevaluasi, menciptakan dan mengkomunikasikan informasi dengan cara yang kritis dan etis. Menurut Gasser, literasi digital melibatkan tidak hanya keterampilan teknis, tetapi juga pemahaman kritis tentang cara melindungi data pribadi dan pengelolaan identitas online. Pentingnya literasi digital semakin diakui seiring dengan meningkatkan ketergantungan masyarakat pada teknologi digital, yang membawa serta resiko yang menyalahgunakan data dan ancaman keamanan cyber. Pada tahun 2022 hingga 2023, Kementerian Komunikasi dan Informasi Indonesia telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk meningkatkan literasi digital di masyarakat. Salah satu program unggulan adalah Indonesia Digital Literasi Program, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan digital di berbagai lapisan masyarakat. Program ini mencakup pelatihan dan workshop yang dirancang untuk mengajar penggunaan perangkat secara aman dan bertanggung jawab. Upaya ini sejalan dengan temuan penelitian oleh Livingstone dan Helper yang menunjukkan bahwa keterampilan online yang baik dapat membantu remaja menghindari resiko digital dan memanfaatkan peluang yang ada dengan lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Prea Puspita Damayanti yang telah menjelaskan tentang regulasi OJK dan literasi digital. Untuk selanjutnya yaitu ada materi tentang teknologi pendukung yang akan dipresentasikan oleh Saudara Khadijah Hoirunisa. Kepadanya saya persilahkan.
Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan materi selanjutnya, yaitu teknologi pendukung. Distributed Ledger Technology atau DLT atau blockchain diakui sebagai inovasi yang paling transformatif dalam mengatasi defisit kepercayaan historis pada lembaga sosial syariah, terutama dalam manajemen wakaf, di mana transparansi dan akuntabilitas sering menjadi hambatan utama. Teknologi ini menyediakan mekanisme verifikasi independen serta ketahanan terhadap manipulasi data, sehingga memperkuat fondasi etis tata kelola syariah. Yang pertama ada pergeseran paradigma, kepercayaan blockchain mengubah paradigma kepercayaan dari bergantung pada institusi menjadi kepercayaan yang dapat diverifikasi langsung oleh sistem melalui catatan transaksi yang tidak dapat diubah dan eksekusi perjanjian otomatis via smart contracts. Donatur dapat memantau penggunaan donasi secara independen, mengurangi risiko penyalahgunaan. Pendekatan ini juga memungkinkan kolaborasi antar lembaga dengan data bersama yang aman tanpa mengorbankan privasi. Yang kedua ada transparansi waktu nyata. Sistem blockchain mengatasi kelemahan transparansi data historis dalam manajemen wakaf dengan pelacakan dana secara real time, menjamin kepatuhan terhadap prinsip perlindungan kekayaan dalam maqasid syariah. Hal ini meningkatkan akuntabilitas sekaligus mendorong partisipasi publik melalui dashboard transparan yang dapat diakses semua pemangku kepentingan. Model akuntansi syariah berbasis blockchain juga dapat diterapkan pada pengelolaan zakat dan wakaf menggunakan smart contracts untuk menghindari riba dan goror, sekaligus memastikan kepatuhan syariah dan inklusi keuangan meskipun menghadapi tantangan regulasi. Perkembangan AI dalam keuangan dan pasar modal merevolusi investasi serta pengelolaan risiko melalui algoritmik trading dan automatic decision making yang menganalisis data real time untuk eksekusi transaksi cepat, meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan emosional, dan menstabilkan fluktuasi harga. Namun, AI membawa kerentanan seperti kegagalan algoritma dari data tidak representatif, picu volatilitas ekstrim seperti flash crash. Sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Khadijah Khairutunisa yang telah menjelaskan tentang teknologi pendukung. Nah, mungkin untuk selanjutnya yaitu ada materi tentang tantangan implementasi yang akan dijelaskan oleh Saudara Aiskinar Nakia. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu tantangan implementasi. Transformasi digital telah menjadi kekuatan dominan yang mengubah landscape industri keuangan global sepanjang 2 dekade terakhir. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan serangkaian inovasi keuangan berbasis digital, mencakup layanan pembayaran elektronik, pinjaman antar individu, penggalangan dana berbasis massa atau crowdfunding, serta aset kripto. Fenomena ini tidak terbatas pada sektor konvensional, melainkan semakin merasuk ke sektor keuangan syariah yang kini dihadapkan pada tantangan untuk mempertahankan relevansi dan daya saing di tengah disrupsi digital. Di Indonesia, upaya digitalisasi layanan keuangan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau UU P2SK yang mengatur pengembangan ekosistem keuangan digital yang inklusif termasuk layanan berbasis prinsip syariah. Dalam konteks ekonomi syariah, digitalisasi menyajikan peluang strategis bagi lembaga keuangan syariah atau LKS untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan layanan, serta merespon kebutuhan konsumen muslim yang semakin melek akan teknologi.
Namun, adopsi digitalisasi dalam keuangan syariah di Indonesia tidak luput dari tantangan fundamental. Salah satu di antaranya adalah kesenjangan infrastruktur digital yang masih mencolok, khususnya di wilayah tertinggal dan pedesaan. Aspek regulasi turut menjadi elemen krusial yang perlu segera diperbaiki agar transformasi digital dalam keuangan syariah tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga tepat sasaran dan berpijak pada prinsip syariah. Tanpa regulasi yang jelas serta otoritas pengawas yang mendalami prinsip syariah, inovasi teknologi berisiko menyimpang dan nilai-nilai syariah. Tantangan ini tidak terbatas pada dimensi teknologi atau ekonomi semata, melainkan juga menyangkut keabsahan syariah dan teknologi yang diterapkan seperti blockchain, kecerdasan buatan atau AI, dan kontrak pintar atau smart contract. Untuk memperkuat integrasi crowdfunding dalam sistem pembiayaan, faktor utama yang menjadi perhatian adalah pengembangan model kolaborasi strategis antara platform crowdfunding syariah dan lembaga perbankan syariah. Temuan literatur juga menegaskan bahwa keberhasilan integrasi crowdfunding syariah mempengaruhi oleh faktor literasi keuangan syariah, kepercayaan penggunaan terhadap prinsip syariah, kesiapan teknologi digital, serta dukungan regulasi yang adiktif terhadap inovasi pembiayaan berbasis teknologi. Sekian saya sampaikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Iskinar Nakia yang telah menjelaskan tentang tantangan implementasi. Selanjutnya akan memasuki materi terakhir yaitu dampak ekonomi yang akan dijelaskan oleh Saudara Kania Mesaroprita Utami. Kepadanya saya persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu dampak ekonomi. Crowdfunding syariah muncul sebagai solusi pembiayaan inovatif yang selaras dengan kaidah Islam, semakin diminati oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. Berbeda dari pinjaman bank konvensional yang rumit dan menuntut agunan, pendekatan ini membuka pintu akses modal lebih luas, cepat, serta bebas riba. Dari sudut pandang akademis, model ini bukan hanya alternatif pendanaan bagi UMKM dan startup yang terpinggirkan dari sumber konvensional, tetapi juga katalisator inklusi keuangan, efek riak ekonomi, serta percepatan transformasi digital melalui platform vintage. Pertama ada peluang pembiayaan yang lebih inklusif, yang kedua ada peningkatan keunggulan kompetitif, yang ketiga ada penguatan jaringan komunitas, yang keempat ada pencerahan literasi keuangan, yang kelima dan yang terakhir ada hambatan yang perlu diantisipasi. Secara keseluruhan, crowdfunding syariah merevolusi interaksi antara bisnis, teknologi, dan masyarakat dalam ekosistem pendanaan. Dampaknya bergantung pada regulasi platform, jenis proyek, serta kondisi sosial ekonomi setempat, menjadikannya topik menarik bagi studi akademis lebih lanjut. Securities crowdfunding syariah atau SCF syariah terbukti efektif sebagai alternatif pembiayaan inovatif bagi prinsip Islam. Pertumbuhan ekosistem keuangan syariah di Indonesia didukung oleh status negara ini sebagai pusat populasi muslim global terbesar. Dampak strategis pada UMKM, platform SCF Syariah membuka akses modal segar bagi UMKM yang terpinggirkan dari bank konvensional, memungkinkan ekspansi skala usaha tanpa utang konvensional. Keunggulan model bisnis jangka panjang atau risk sharing berbasis syariah, prinsip mudharabah atau musyarakah diringankan beban finansial. Orientasi strategis seperti dorong tata kelola UMKM lebih profesional dan berkelanjutan. Skalabilitas dana crowdfunding jadi jembatan menuju IPOS suku korporasi. Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kania Mesaroprita Utami yang telah menjelaskan tentang dampak ekonomi.
Untuk lanjutnya mungkin langsung ke kesimpulan ya. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa crowdfunding syariah berbasis vintage merupakan salah satu solusi inovatif dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM di Indonesia. Model ini tidak hanya memanfaatkan teknologi digital, tetapi juga berlandaskan prinsip syariah seperti keadilan dan bagi hasil, sehingga menjadi alternatif yang lebih inklusif dibandingkan pembiayaan konvensional. Selain itu, dukungan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK turut memperkuat perkembangan vintage syariah, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dari sisi teknologi, penggunaan blockchain dan artificial intelligence atau AI juga berpotensi meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam sistem pembiayaan. Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan seperti rendahnya literasi digital, kesenjangan infrastruktur, serta perlunya penyesuaian regulasi agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi. Dengan demikian, diperlukan sinergi antara inovasi teknologi, dukungan regulasi, dan peningkatan literasi masyarakat agar crowdfunding syariah dapat berkembang secara optimal dan berkelanjutan dalam mendukung perekonomian, khususnya bagi UMKM. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya?